Oke, kali ini kita akan meresum pertemuan ketiga kita, yaitu teknik sampling dan visualisasi data. Jadi sangat penting dalam kita mengambil kesimpulan dari sebuah data, itu kita mengenali teknik samplingnya, bagaimana cara mengambil sampel dari sebuah populasi, dan kemudian bagaimana kita menyajikannya. Nah, cara menyajikannya ini juga sangat penting karena biasanya orang tertarik dan mudah mengerti itu kalau kita bisa menyajikannya dengan sajian yang atraktif dan juga apa yang diisi kontennya itu mudah dipahami oleh user. Oke, langsung saja kita masuk ke teknik samplingnya. Sebelum masuk ke sana, tentu kita perlu mengerti definisinya dulu. Misalkan sampling. Nah, sampling ini adalah sebuah proses. Sampling dengan sampel itu berbeda. Sampling itu prosesnya proses pengambilan atau memilih dari n buah elemen atau objek dari populasi yang berukuran n besar. Jadi ini cara pengambilannya. Misalkan memilih sebagian murid SD negeri di sebuah kota dalam sebuah penelitian. Nah, tentu SD di kota itu banyak. Nah, kita bagaimana cara mengambil sampelnya dari murid SD negeri. Terus kemudian elemennya. Elemen adalah suatu objek yang menjadi penelitian. Misalkan, apakah yang akan diteliti pendapatannya, mahasiswanya, dosennya, dan seterusnya. Lalu ada populasi. Populasi adalah kumpulan lengkap dari elemen-elemen yang akan kita teliti. Misalkan populasi penduduk Indonesia, artinya setiap individu penduduk itu yang bagian dari populasi semua itu. Lalu sampel. Nah, sampel ini adalah bagian kecil dari populasi. Nah, kita tentu dalam pengambilan data dari sebuah populasi tentu tidak akan diambil semua, pengambilannya adalah sebagian. Nah, karena diambil sebagian, bagaimana sampel atau sebagian kecil dari data ini bisa valid untuk menyimpulkan karakteristik dari data atau populasi tersebut. Nah, makanya penting sampelnya ini penting. Nah, tentu di sini juga kadang-kadang kita perlu membuat kerangka sampel. Jadi adalah daftar seluruh elemen. Jadi dalam sebuah individu kita punya elemen ya. Misalnya tingginya berapa, beratnya berapa, pendapatannya berapa, umurnya berapa, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita penting untuk menyusun apa sih yang mau kita teliti. Ya, kerangka sampelnya bagaimana. Lalu parameter. Parameter adalah bilangan yang digunakan melalui proses perhitungan. Lalu kita masuk ke sini, bagaimana teknik sampling? Nah, cara pengambilan data. Anda bayangkan kita punya data yang jumlahnya sangat banyak, lalu kita ambil sedikit. Nah, kita membutuhkan namanya teknik sampling. Nah, tipe cara pengambilan ini bisa dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Jadi contoh yang dengan pengembalian ini, itu kita ambil datanya dari sebuah populasi, lalu pada saat kita mengambil sampel lagi, data itu sudah dikembalikan lagi ke populasi tadi, sehingga dia tetap memiliki peluang untuk diambil lagi. Contoh misalkan kita mengambil data penduduk, misalnya laki-laki diambil satu desa, terus kemudian sudah kita acak lagi, kita kembalikan lagi, terus kita ambil lagi. Nah, orang yang sudah kita pilih tadi masih memungkinkan untuk diambil. Ini maksudnya dengan pengembalian. Nah, teknik sampling seperti ini bisa dikatakan tidak pernah digunakan dalam suatu penelitian, hanya untuk keperluan teoritis. Jadi memang jarang ya. Biasanya kalau kita sudah ambil sampelnya ya sudah, karena ya itu pasti akan boros dan pasti akan besar. Kemudian sampling tanpa pengembalian. Nah, kalau yang tanpa pengembalian ini tentu ini banyak digunakan, yaitu sampel yang sudah kita ambil, misalkan kita sudah ambil jumlah penduduk di suatu tempat, maka kita tidak akan ke situ lagi, gitu. Ini tanpa kembalian. Nah, di sini secara teoritis, misalkan kita punya populasi yang ada isinya itu A, B, C, D, maka kalau kita ambil 4 ya, itu kita dari 4 tadi kita ambil 3, maka ada kemungkinan bahwa A, B, C, D, A, B, D, dan seterusnya.
Nah, jumlah sampelnya itu mengikuti rumus kombinasi, yaitu NCN, N besar, CN kecil, jadi N besar faktorial dibagi dengan N kecil faktorial dikali dengan N min N kecil faktorial. Nah, sampling sendiri itu ada yang mempertimbangkan probabilitas. Jadi pada saat melakukan pemilihan suatu sampling itu tidak melibatkan unsur peluang. Sehingga tidak diketahui besarnya peluang suatu unit sampling terpilih dalam sebuah sampel. Nah, sampling tipe ini tidak boleh dipakai untuk mengeneralisir hasil penelitian terhadap populasi. Jadi dia kesimpulannya terbatas karena penarikan sampelnya itu sama sekali tidak menggunakan unsur probabilitas. Nah, dalam analisis selanjutnya hanya diperkenankan untuk menggunakan statistik deskriptif saja. Ingat, statistik itu ada dua, deskriptif dan inference. Nah, jadi tidak menggunakan alat-alat inference karena memang ya tidak menggunakan unsur peluang. Jadi misalkan disimpulkan dari sampel itu kemudian untuk sebuah populasi itu sangat sulit ya. Nah, yang kedua, styling sampling non-probabilitas ini ternyata ada beberapa kasus. Contohnya misalkan Hubsat sampling, di mana satuan sampling itu dipilih sembarang atau seadanya tanpa perhitungan apapun tentang derajat kerepresentatifan data tersebut. Misalkan kita akan melakukan penelitian mengenai kompetensi dosen di sebuah universitas. Pertanyaan yang dapat diajukan kepada siapapun mahasiswa dari universitas tersebut sebagai sampel yang kebetulan datang. Lalu ada snowball sampling. Snowball sampling itu satuan samplingnya itu dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Jadi misalkan kita akan meneliti tentang tren atau tentang kecenderungan suatu masyarakat membeli sesuatu, maka kita bisa menggunakan informasi dari sampel sebelumnya, penelitian sebelumnya. Oh, masyarakat sini ada kecenderungan seperti ini dan seterusnya. Maka ini namanya snowball sampling. Lalu ada purposive sampling, di mana ada judgment sampling. Jadi satuan sampling itu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Mungkin yang lebih mudah seperti ini ya. Contohnya misalkan sebuah penelitian pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk melihat daya saing SMA dalam kerangka WTO atau World Trade Organization. Barangkali tahap awal akan lebih baik dipilih SMA yang memiliki nilai UAN yang baik. Atau misalkan ya kalau kita dalam kondisi sekarang ya masa akan ada pemilu, misalkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya itu kan ada kecenderungan ya. Oh, di daerah ini ada kecenderungan partainya A, B. Nah, kita bisa menggunakan judgment sampling ini atau purposive sampling. Nah, ada sampling yang lain yaitu sampling probabilitas atau dikenal dengan random sampling. Jadi ini yang ideal. Nah, pada saat memilih unit sampling itu sangat diperhatikan besarnya peluang satuan sampling untuk terpilih ke dalam sampel. Jadi setiap individu itu dipertimbangkan peluangnya. Nah, tipenya ini juga cukup banyak. Ada simple random sampling, lalu ada stratified random sampling, ada cluster random sampling. Nah, simple random sampling ini sampling yang dipilih secara acak. Nah, peluang untuk terpilih harus diketahui besarnya dan untuk setiap satuan besarnya sampling itu harus sama. Misalkan sebuah penelitian tentang model pembiayaan pendidikan dasar di Jawa Barat. Nah, samplingnya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di Jawa Barat terhadap seluruh SD dan SMP tersebut itu dilakukan pemilihan secara random. Jadi pilih random tanpa dikelompok-kelompokkan. Nah, berbeda dengan stratified random sampling di mana populasi itu dibagi menjadi sub-sub strata, sub-sub populasi. Nah, dengan tujuan untuk membuat populasi yang di dalamnya itu ada satuan-satuan variabel yang tidak terlalu bervariasi atau agak homogen gitu. Nah, kemudian dipilih secara random. Lalu ada cluster random sampling. Ini sebenarnya mirip dengan stratified random sampling, tapi populasi dibagi ke dalam satuan-satuan sampling yang besar
disebut cluster. Berbeda dengan strain strata, satuan sampling yang ada itu dalam setiap cluster itu relatif heterogen. Kalau yang stratified dia cenderung homogen. Jadi seperti itu. Nah, ini kerangka sampling biasa kita list ya. Ini sudah kita list cara memilihnya, cara mengundinya, variabelnya dan seterusnya. Lalu yang paling penting dari sini adalah menentukan ukuran sampel. Kita punya populasi seberapa besar, lalu yang ideal tuh sampelnya berapa ya. Ini sangat penting. Nah, dalam hal ini dalam penentuan ini pada dasarnya kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama adalah parameter yang akan diteliti. Misalkan kita akan menelitinya apa? Oh, rata-ratanya, proporsi, variansi, dan seterusnya. Lalu besarnya populasi. Ya, tentu jumlah populasi yang besar itu menentukan dari sampel. Misalkan kita ingin meneliti bagaimana eh, perspektif partai terhadap pemilihan yang ada di Indonesia. Ya, tentu kita harus mempertimbangkan jumlah pemilih yang ada. Itu sama saja. Kemudian tentu tingkat kepercayaan level yang signifikan. Ini harus tertentu. Misalnya kan yang kesalahan yang dibolehkan itu berapa persen. Lalu ada tingkat heterogenitas atau variasi di mana sampel yang akan diambil. Ini juga penting. Nah, oleh karena itu, maka dalam hal ini, dalam menentukan besarnya sampel, itu kita perlu namanya N, atau besarnya populasi. Lalu ada standar error atau variansi, itu sigma atau sigma kuadrat. Lalu ada tingkat kepercayaan atau satu min alfa. Kalau bone of error itu berarti kesalahannya. Lalu ada juga dihitung adalah tingkat kepercayaannya. Nanti kita pakai tabel. Nah, sehingga kita menentukannya menggunakan rumus ini. N, sebelah kanan ini Anda lihat N sama dengan N kali variansi. Variansi dibagi dengan N-1 kali D ditambah dengan variansi. Nah, ini contohnya. Misalkan akan dilakukan penelitian rata-rata biaya pendidikan dasar per murid per tahun di Provinsi Banten. Banyaknya sekolah di seluruh Provinsi Banten tersebut dimisalkan 1000, artinya N-nya 1000, N besar. Lalu perbedaan rata-rata biaya pendidikan tertinggi dan terendah atau range-nya itu adalah Rp10.000, Rp100.000. Lalu bone of error atau kesalahan sampling tertinggi yang dikehendaki adalah Rp3.000. Lalu tingkat kepercayaan itu 95%. Lalu kemudian kita hitung N-nya 1000, B-nya 3000, range-nya 100.000. Lalu range empiric rule-nya adalah 4 kali sigma itu 25.000, lalu D-nya adalah B kuadrat per 4 untuk menaksir tingkat kepercayaan rata-rata. Kita dapatkan D-nya adalah Rp2.250.000. Lalu kita masukkan nilainya ke dalam rumus N sama dengan D kali variansi dibagi dengan N-1 kali D plus variansi. Kita dapatkan nilainya adalah 217,56. Kita bulatkan saja karena sampel kan manusia kan tidak separuh ya. Jadi atau sekolah juga tidak separuh, itu 218 sampel dari 1000. Cukup banyak ya, 1/5. Contoh lain lagi misalkan akan diteliti berapa besar persentase sumber biaya pendidikan SD negeri berdasarkan PAD di Kabupaten Bandung. Dengan dikehendaki jumlah sekolahnya ada 2000, berarti N besarnya 2000, bone errornya itu tidak lebih tinggi dari 5%, artinya alfanya 5%. Kemudian D-nya kita hitung ya, B kuadrat per 4, kita dapatkan 0,00625. Lalu setelah dihitung kita mendapatkan sampelnya itu idealnya adalah 34. Ya, ini masih juga cukup besar, kira-kira 1/7 lah, 1/6 1/7 lah kira-kira. Nah, dalam mengerjakan statistik, nanti dalam prakteknya kita akan menggunakan R. Ini adalah salah satu buku yang saya cetak tahun lalu, pengantar analisis runtun waktu menggunakan R. Nah, ini kita tentu di bagian awalnya saja kita pakai karena, di statistik ini kan juga nanti ada analisis runtun waktu, jadi artinya buku ini juga bisa digunakan. Ini pertama kita
mengenali R itu yang membuat itu namanya Osaka sama Robert Gentleman dari Universitas Auckland Selandia Baru. Jadi sebuah negara kecil ternyata mereka sangat produktif. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya. Di mana ini dikembangkan oleh R Development Core Team, di mana Chamber ini adalah salah satu anggotanya. Nama R itu berasal dari dua orang tadi itu, yaitu Robert Gentleman dan Ross Yaka. Jadi awalannya mereka R semua. Dan ini merupakan salah satu general public license province yang bebas kita gunakan. Nah, bahasa R sendiri itu memang dikembangkan dari S. Bahasa S sama-sama statistik, tapi R itu versi gratisnya. Yang S sendiri diciptakan oleh John Camber pada tahun 1976 di Bell Labs. Namun antara S dan R ini juga ada perbedaan penting. Nah, di sini ada keunggulan R. Yang pertama dia gratis, Anda bisa download di www.rproject.org. Lalu R itu juga memiliki grafis yang sangat bagus kalau menurut saya. Dia bisa pakai JIS, pakai web dan seterusnya, itu bisa Anda pakai. Lalu kita bisa mengembangkan package sendiri. Kalau kita misalnya, oh saya mau bikin package sendiri, ini bisa. Dan karena di free, maka banyak sekali package-package baru yang ada setiap saat itu selalu berkembang. Dan lebih bagusnya lagi, R itu punya jurnal sendiri ya. Jurnalnya namanya R juga. Dan itu juga terindeks Scopus. Jurnalnya cukup bagus, sangat bagus. Lalu R ini juga merupakan bahasa yang populer ya. Kalau di tahun 2021 ya, dia masuk di peringkat nomor 14 bahasa yang banyak populer ya di dunia. Jadi pertama C, Python, Java dan seterusnya. Nah, R itu menempati peringkat 14. Dia lebih tinggi dari MATLAB, lalu yang lainnya juga. Oleh karena itu akan bagus juga kalau kita mengetahui R. Nah, ini cara instalasinya. Anda masuk di rproject.org, lalu Anda download yang versi terbaru tentunya ini. Lalu Anda masuk di sini, kalau ini sudah Anda download, lalu ada run administrator, kita install saja. Nanti kalau sudah berhasil, nanti keluarnya seperti ini. Ya, nah di sini kita juga bisa menambahkan package. Package-nya itu Anda klik di bagian package ini. Nanti di sini ada install package, update package, dan seterusnya. Anda klik yang install package, lalu kita pilih mirrornya. Kalau saya terbiasa yang di cloud ya. Lalu nanti Anda akan dapat pilihan package mana yang ingin Anda install. Nah, untuk mengecek Anda bisa cek juga library, nanti keluar juga di sini. Nah, lalu di sini kita perlu input data. Jadi sebelum visualisasi kan kita butuh inputan data. Nah, ini data cara inputnya kita bisa ketik X sama dengan C 1, 2, 3, 4, 7. Lalu Y-nya itu 1, 2, 3. Ini huruf cat. Lalu min 7 artinya apa? Di R kita bisa mengetik dengan variabel yang tercampur. Hanya saja nanti pada saat pengolahannya tentu Anda harus perhatikan ini datanya jenis apa, apakah numerik atau integer. Nah, ini salah satunya kita klik TS temperatur. Ini TS ini adalah fungsi khusus yang digunakan untuk mengenerate data time series ya. Di sini datanya ada ketik, lalu ini startnya, ini mulainya kapan kita definisikan. Misalkan kita mulai dari tahun 1990, terus kemudian koma, ini bulan. Nah, kemudian ini frekuensinya berapa. Maka datanya akan dimulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Ini cara mengenerate kalau kita menggunakan data time series, karena ini saya ambil tutorialnya dari buku time series. Lalu ini contohnya, kita bisa menginput data seperti ini, lalu kita bisa gabungkan ya. Kita bisa gabungkan, kita gabungkan menggunakan data frame. Ini jadi sama kolom. Jadi kolom tekanan, temperatur, RH dan seterusnya. Nah, kita bisa mengeditnya menggunakan edit dataku seperti ini. Lalu yang paling penting yaitu import data. Nah, ini salah ketik ya, import data. Jadi yang penting adalah R itu juga bisa membaca data jenis lain. Kalau aslinya data R itu pakai RDS. Tapi R itu bisa membaca untuk Excel. Nah, kita menggunakan library-nya, Anda tambahkan library-nya itu GData. Nanti langsung saja read Excel. Di sini langsung ingat setiap kita membaca data itu datanya kasih tanda petik.
tanda petik, lalu ekstensinya apa. Lalu juga yang baru kita juga bisa menggunakan XLS ya, yang sekarang ini kita pakai library-nya readXL. Nah, sebagai alternatif Anda juga bisa menggunakan library XL Connect. Jadi nanti akan dibaca tiap sheet ya, tiap sheet. Jadi datanya kan di Excel itu banyak sheet-sheetnya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Itu untuk Excel. Lalu kita juga bisa menggunakan Minitab. Nah, Minitab ini datanya biasa pakai MTP ekstensinya. Jadi kita pakai foreign, library foreign. SPSS juga sama, kita menggunakan library foreign, terus kemudian apa namanya? Cara bacanya pakai read.spss. Kalau yang Minitab read.mtp. Nah, kalau Notepad itu readable. Ini yang kita tidak perlu install yang lain lagi karena memang sudah menjadi bawaan termasuk CSV. Lalu kita bisa melihat bagaimana kalau data itu kita sajikan. Kita sajikan dalam bentuk grafik. Ini ada demo yang dari grafik R. Kita bisa melihat jenis-jenis datanya dan ini yang ada di sini itu adalah perintahnya. Jadi kalau Anda mau mengenerate data grafik seperti ini, maka Anda tinggal mengenerate saja komannya itu di sini. Nanti datanya gambarnya akan menjadi grafik seperti ini. Ini gambar P, grafik P. Nah, ini grafik P. Lalu ini ke box plot ya. Ini centusnya pakai North. Biasanya ada yang begininya, agak unik sedikit. Lalu ini menggunakan Brownian motion. Jadi ini setiap gerakan itu nanti ada luasannya, bisa dihitung. Lalu pakai level of interest R, lalu pakai yang grafik histogram. Lalu ini pakai yang iris data yang pakai kayak analisis kovariansi, kita menggunakan ini. Dan ini juga dipakai pada saat kita membahas machine learning. Nah, ini yang pakai topografi, ini yang saya maksud tadi bisa digunakan untuk menggambar kontur, dan ini langsung bisa ya dengan beberapa library kita bisa tampilkan dalam sebuah web. Ini juga cukup menarik. Nah, salah satu hal yang penting, kita mungkin menggunakan data yang sederhana, tapi kalau tampilannya itu luar biasa, maka akan menjadi luar biasa. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa tampilan data Anda pada saat Anda presentasi, saat Anda ingin mempublikasikan karya Anda, ini sangat penting. Contoh yang saya ambil ini ada di visualcapitalist.com. Ini contoh dunia ingin mengplot jadi populasi jumlah penduduk yang terkaya di dunia berdasarkan country. Jika Anda tampilkan dalam bentuk penduduk Indonesia yang paling kaya 10, penduduk Amerika 500 misalkan. Itu orang mungkin kurang menarik ya, kurang menarik tampilannya. Tapi Anda coba bayangkan dengan apa yang dibuat oleh visual kapitalis ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini tiap negara itu ada jumlah orang terkayanya, termasuk ada warnanya tersendiri. Terus di sini juga ditampilkan bentuknya yang sangat menarik, itu bentuknya seperti ada peta, lalu di sini ada titik-titik mewakili jumlah orang kayanya. Lalu ini, jadi jumlah paten berdasarkan perusahaan, misalnya paling tinggi IBM, jumlahnya 8.540, lalu ada Samsung, jumlahnya adalah 8.517 dan seterusnya. Kalau Anda tampilkan dalam bentuk tabel, ini mungkin kurang menarik, tapi Anda tampilkan seperti ini, orang langsung tertarik, grafik apa ini? Luar biasa, mantap. Lalu juga ada grafik yang dibuat di web ini, itu most valuable companies for all time. Jadi di sini kita bisa bandingkan berdasarkan nilai perakiraan itu untuk Apple berasarnya sekian triliun dolar misalnya. Nah, ternyata di sini kita bandingkan VOC yang menjajah Indonesia itu ternyata kalau digabungkan ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan perusahaan Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba dan seterusnya digabungkan menjadi satu, itu jumlahnya sama. Jadi alangkah kayanya sebenarnya VOC zaman dulu dan sebenarnya seharusnya alangkah kayanya Indonesia.
Oke, mungkin itu ya untuk, sebagai tambahan bahwa pada saat Anda memiliki data, tampilan itu penting. Ini kan sebenarnya sederhana ya, cuma angka 8.000, 7.000, 6.000 dan seterusnya. Tapi kalau Anda bisa menampilkan dalam bentuk yang bagus dan terskala, maka itu juga sangat 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 bagus. Oke, terima kasih.